Nama saya Ika Supiani, NIM 859675194, Prodi PGSD UPBJ Surabaya. Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa bahannya. Di antaranya ada selingki, kabel listrik, dan yang terakhir itu adalah karet gelang. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menggunakan selingki untuk membentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baik, adapun cara untuk menggunakan selingki untuk melihat gelombang transversal, yaitu selingki direntangkan pada permukaan datar, salah satu ujung selingki diikat dan selingki digerakkan ke kiri dan ke kanan, sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Jadi, gelombang transversal adalah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah cara gambarnya. Jadi, titik A, B, C adalah titik gelombang, sedangkan titik C, D, dan E itu adalah lembah gelombang. Satu bukit dan satu lembah itu disebut satu gelombang. Jika gambar seperti ini, A, B, C, D, E adalah satu gelombang, E, F, G, H, I satu gelombang, maka jumlah gambar di sini berjumlah 2 gelombang. Pada titik B disebut puncak gelombang, sedangkan pada titik D disebut dasar gelombang. Antara titik A, C, E, G, I itu adalah simpul gelombang. Selanjutnya, ketika selingki digoyangkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang kecil adalah simpul gelombang. Selanjutnya, jika selingki digoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk bukit dan lembahnya juga kecil, tidak tinggi-tinggi. Sedangkan jika selingki diayunkan ke kiri dan ke kanan dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembahnya yang terbentuk juga besar-besar. Selanjutnya, kita lihat gelombang longitudinal berbeda dengan cara gelombang transversal. Gelombang longitudinal itu digerakkan dengan cara didorong ke arah depan, nah maka akan terbentuk rapatan yang merambat. Nah, seperti itu rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat selingki digerakkan ke arah depan, maka jumlah rapatan yang terbentuk semakin banyak. Jadi, satu gelombang yang longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan. Percobaan ini kami membutuhkan karet gelang. Di sini terlihat karet gelang diikat di tengah-tengah gelombang, tidak akan berpindah meskipun gelombang longitudinal yang dibuat sudah sangat cepat. Namun gelang tersebut akan lepas dengan tersendirinya. Saya melakukan percobaan dengan menggunakan kabel listrik. Di sini saya mencoba membuat gelombang transversal dengan kabel listrik dan kami mengalami kesulitan saat menggerakkan untuk membuat gelombang tersebut. Percobaan menggunakan kabel listrik dengan karet gelang hasilnya sama dengan percobaan selingki yang menggunakan karet gelang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan percobaan pemantulan gelombang. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada nampan, ada kerikil, dan ada air secukupnya. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, tuangkan air ke dalam wadah yang telah disediakan, dan yang kedua, ambil kerikil dan jauhkan ke dalam wadah berisi air tersebut.
gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium perambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pemantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pentulnya, sesuai dengan hukum pemantulnya.